Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengajak kalian untuk mengenal bintang baru London Biru, Edouard Mendy. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton sampai selesai ya Blues. Edouard Osoke Mendy lahir pada 1 Maret 1992 di Montivilliers, Prancis Utara. Ibunda dari Mendy berasal dari Senegal, sedangkan ayahnya berasal dari Guinea-Bissau. Edouard kecil tumbuh bersama sejumlah saudaranya termasuk Ferland Mendy yang kini menjadi salah satu pemain andalan Real Madrid. Meski dilahirkan di keluarga imigran, bukan berarti Edouard hidup serba terbatas dan memiliki kesulitan ekonomi. Keluarganya dapat dikatakan sebuah keluarga dengan ekonomi kelas menengah, di mana orang tua Edouard justru berhasil membesarkan anak-anaknya tanpa kekurangan. Sejak kecil, Edouard sudah jatuh cinta begitu dalam dengan sepak bola. Ia bermimpi jika suatu saat dapat menjadi pesepak bola profesional saat dewasa nanti. Mengetahui mimpi Edouard kecil tersebut, orang tuanya pun mendaftarkan Edouard ke klub sepak bola Le Havre Criouville di usianya yang ke-7 tahun. Di masa-masa awalnya menggeluti dunia sepak bola, Edouard memiliki seorang idola yang juga berposisi penjaga gawang, yakni Fabien Barthez. Di usianya yang ke-13 tahun, Edouard pun berhasil bergabung dengan tim Akademi Le Havre AC. For your information Blues, Le Havre AC dikenal sebagai klub yang berhasil menelurkan pemain-pemain bintang seperti Carlos Kameni, Steven Mandanda, Dimitri Payet, hingga Paul Pogba. Meski demikian, selama bersama Le Havre, Mendy justru hampir tak pernah dilirik. Oleh karenanya, Mendy pun memutuskan untuk pindah. Dengan itu, ia memulai karir seniornya di AS Cherbourg, sebuah klub divisi 3 di Prancis. Namun karir Mendy kembali tak berjalan mulus. Ia jarang tampil bersama klub tersebut dan kontraknya tak diperpanjang pada tahun 2014 silam. Di masa-masa itu, Mendy sangat ingin untuk bermain di luar Prancis. Melihat kondisi itu membuat agennya menjanjikan agar Mendy akan segera mendapatkan klub. Namun seiring berjalannya waktu, belum ada satu klub pun yang ingin merekrut Mendy. Ketika berusaha mengontak agennya, sang agen juga tak merespon. Di masa inilah, karir Mendy sebagai pesepak bola tampak redup. Dia pun menjalani 1 tahunnya dengan menganggur tanpa pekerjaan. Menanggapi hal itu, Mendy mengatakan kepada media SoFoot Magazine bahwa pengalaman seperti ini bagaikan tamparan untuk seorang pesepak bola sepertinya. Untungnya kedua orang tua dan keluarga tetap mendukung Mendy. Semangat Mendy pun kembali terbakar. Ia memutuskan untuk kembali bergabung bersama Le Havre murni untuk berlatih bahkan tanpa gaji sepeser pun. Suatu hari, Mendy yang saat itu sudah berusia 23 tahun mendengar kabar bahwa Marseille sedang mencari kiper di tim reserve. Sontak Mendy pun memutuskan untuk mencoba trial dari Marseille tersebut. Bak Gayung bersambut. Keinginan Mendy untuk bergabung dengan klub elit Prancis itu pun terwujud. Meski ia hanya mengisi posisi kiper cadangan ketiga. Bergabungnya pemuda Senegal tersebut dengan Marseille menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karir Mendy. Kiper ini mengaku selama di Marseille dirinya sangat terbantu dengan berlatih bersama bintang-bintang seperti Albo Diaby, Lassana Diarra, Michy Batshuayi, hingga Darren Fletcher. Nama-nama tersebut dirasa Mendy telah berhasil mengeluarkan bakat terbaiknya sebagai kiper profesional. Namun di sisi lain, bergabung bersama klub top Prancis tak membuat Mendy berpuas diri. Di musim 2016-2017, kiper dengan tinggi 197 cm tersebut memutuskan untuk bergabung bersama klub Divisi 2, Reims. Bersama Reims di musim 2017-2018, Mendy bertransformasi dari kiper cadangan ketiga menjadi kiper utama. Ia bahkan berhasil membawa Reims untuk promosi ke Ligue 1 Divisi 1 sepak bola Prancis. Pada 18 November 2018, Mendy juga berhasil catatkan debut sekaligus clean sheet bersama tim nasional Senegal. Total, ia tampil 85 kali bersama Stade Reims
dengan kebobolan sebanyak 86 gol dan clean sheet sebanyak 36 kali. Catatan ini tentu sangat baik. Ciamiknya performa Mendy pun tercium oleh Rennes. Mantan klub Peter Cech itu pun memutuskan untuk boyong Mendy dari Reims dengan biaya sekitar 4 juta euro. Disinilah Mendy merasakan atmosfer kompetisi level Eropa. Bersama Rennes, Mendy tampil sangat baik. 34 kali tampil ia hanya kebobolan sebanyak 32 gol dan berhasil catatkan 13 clean sheet. Singkat cerita, bakat Mendy pun terdengar hingga ke kuping juru taktik The Blues. Lampard sebagai manajer Chelsea beberapa saat lalu memang sedang sangat membutuhkan kiper, menyusul buruknya penampilan Kepa Arrizabalaga. Mengandalkan Peter Cech sebagai negosiator, Edouard Mendy pun berhasil didaratkan ke Stamford Bridge pada 22 September 2020 dengan nilai 24 juta euro. Angka ini tentu sangat fantastis mengingat 1 tahun sebelumnya Rennes hanya perlu mengeluarkan 4 juta euro untuk dapatkan Mendy. Tak pelak keraguan pun muncul dari berbagai pihak atas keputusan The Blues untuk datangkan kiper yang dapat dikatakan belum teruji pada saat itu. Namun sebaliknya, Mendy justru berhasil tunjukkan kualitasnya. Di laga debutnya bersama Chelsea pada kompetisi Carabao Cup menghadapi Tottenham, memang terlihat mengkhawatirkan. Dalam pertandingan itu, Mendy kebobolan 1 gol dan pada babak adu penalti, ia gagal menebak arah tendangan penalti para pemain Spurs satupun. Namun setelahnya, luar biasa. Mendy bertransformasi menjadi kiper yang selama ini diidam-idamkan para supporter Chelsea. Ia diyakini menjadi kepingan terakhir bagi Super Frankie. Kepercayaan Lampard dan Cech pun berhasil dibayar lunas olehnya. Bersama Chelsea, Mendy bahkan berhasil raih 6 kali clean sheet secara beruntun dengan rincian 3 kali di Premier League dan 3 kali di kompetisi Champions League. Tak hanya berhasil menjawab keraguan banyak pihak, Mendy yang kini berusia 28 tahun bahkan berhasil menyamai rekor yang dimiliki Peter Cech dengan raih 3 kali clean sheet pada 3 laga pertamanya di Premier League. Kehadiran Mendy sangat berdampak bagi pertahanan skuad London Borough. The Blues yang sebelumnya tampil dengan pertahanan rapuh kini berhasil mendirikan tembok yang kokoh dan solid. Bila berkaca dari perjalanan karir Mendy, tentu usaha dan semangat sang kiper telah hampir terbayar lunas. Dari seorang kiper yang tak memiliki klub dan penghasilan, hingga saat ini menjadi kiper yang disandingkan dengan legenda seperti Peter Cech. Perjalanan karir seorang Edouard Mendy juga mengajarkan kita untuk selalu mendukung keluarga dan orang-orang terdekat kita untuk meraih mimpinya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga Mendy ketika karir sang pemain tampak suram. Sangat disayangkan ayahanda dari Edouard Mendy telah berpulang dan tak sempat menyaksikan anak kesayangannya berada di puncak karirnya saat ini. Nah itulah tadi sepenggal kisah Edouard Mendy, kiper yang digadang-gadang akan menjadi legenda Chelsea selanjutnya. Meski sejauh ini perjalanan karir Mendy terlihat mentereng, penting bagi Mendy untuk tetap terus berkembang dan tak lekas berpuas diri. Bagaimana menurut kalian Blues? Seperti apakah Edouard Mendy di mata kalian? Silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!